Oke, kita mulai dari awal tahun Januari 2018. Ada yang inget apa yang lagi viral banget? Bener banget, bioskop se-Indonesia lagi diserbu sama gombalan maut dari seorang panglima tempur geng motor. Yap, Dilan 1990. Gila, ini film bener-bener jadi wabah. Semua orang dari anak SMP sampai ibu-ibu arisan tiba-tiba ngomongin Dilan dan Milea. Kalimat jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku aja. Dan jangan rindu. Kenapa? Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Itu ada di mana-mana. Lu ngaku anak gaul 2018 kalau nggak nonton Dilan, kebangetan sih. Nah, pas kita lagi bucin-bucinnya sama Dilan, dunia digentarkan sama film superhero yang beda dari yang lain. Februari, Marvel ngerilis Black Panther. Bro, ini bukan cuma film superhero, ini movement Wakanda Forever. Jadi salam hormat di mana-mana. Film ini keren banget karena ngasih representasi yang kuat dan ngebuka mata dunia. Salah satu film Marvel terbaik sih menurut gua, setuju nggak? Tapi di tengah-tengah hebohnya film, ada satu skandal teknologi raksasa yang bikin kita semua jadi parno. Maret 2018, muncullah nama Cambridge Analytica. Ini nih momen dimana kita sadar kalau data pribadi kita di Facebook itu nggak aman-aman banget. Terungkap kalau data jutaan pengguna dicuri buat kepentingan politik, termasuk pemilu di Amerika. Sejak saat itu, kayaknya kita semua jadi lebih hati-hati kalau nge-share sesuatu di medsos. Bener kan? Puncaknya di bulan April, kita semua dibikin nangis massal di bioskop. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Thanos? Avengers Infinity War rilis dan endingnya gila. Gua inget banget pas suasana bioskop pas filmnya kelar. Hening cuy. Semua orang shock pas Thanos jentikin jarinya dan satu persatu superhero berubah jadi debu. You should have gone for the head. Salah satu ending film paling berani dan paling bikin nyesek sepanjang masa. Masuk ke pertengahan tahun, emosinya makin kayak roller coaster. Sayangnya, di bulan Mei Indonesia lagi berduka. Ada insiden kerusuhan di Makobrimob. Dan yang lebih bikin kita semua terpukul, ada serangkaian aksi teror bom di Surabaya. Ini momen kelam yang jadi peringatan buat kita semua, buat terus jaga persatuan dan jangan kasih ruang buat terorisme. Respect setinggi-tingginya buat para korban dan aparat yang bertugas. Tapi di tengah-tengah duka itu, dunia juga lagi dapat tontonan ala negeri dongeng. Di bulan yang sama, Pangeran Harry nikah sama Meghan Markle. Satu dunia nontonin pernikahan mereka. Cewek-cewek di mana-mana auto halu pengen jadi princess. Bener-bener ngasih sedikit keceriaan di tengah berita-berita yang berat. Lanjut ke Juni sampai Juli, ini bulannya para penggila bola. Piala Dunia 2018 di Rusia. Begadang tiap malam nobar sama teman-teman buat ngedukung negara jagoan. Atmosfernya dapet banget. Akhirnya Prancis yang keluar jadi juara setelah ngalahin Kroasia. Si kuda hitam yang permainannya bikin semua orang salut. Modric dapat Ballon d'Or-nya di sini kan. Nah, di sela-sela Piala Dunia ada satu drama kemanusiaan yang bikin seluruh dunia nahan napas. Kalian inget nggak penyelamatan 12 anak tim bola dan pelatihnya yang kejebak di dalam gua Tam Luang di Thailand? Ini gila banget cuy, operasi penyelamatannya melibatkan para ahli dari seluruh dunia. Setiap hari kita mantengin berita, nunggu kabar baik. Dan pas mereka semua berhasil dikeluarin dengan selamat, mantap cuy, satu dunia lega dan terharu. Bener-bener kayak nonton film Hollywood, tapi ini kejadian di dunia nyata. Dan puncaknya pertengahan tahun bagi kita rakyat Indonesia, Agustus 2018. Cuy, Indonesia jadi tuan rumah Asian Games dan kita nggak main-main opening seremoninya. Beuh, keren parah. Momen Pak Jokowi naik moge masuk stadion itu bakal jadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Indonesia.
Via Valen nyanyi lagu meraih bintang dan semua atlet dari berbagai negara masuk. Energinya, bangganya, merinding gua ingetnya cuy. Kita buktiin ke seluruh Asia kalau Indonesia itu bisa. Dari penyelenggaraan, prestasi atlet, sampai maskotnya yang gemesin. Ada Bin, Atung, dan Kakak. Tahun 2018 adalah tahun dimana kita semua bangga banget jadi orang Indonesia cuy. Sayangnya setelah euforia besar Asian Games, negara kita kembali diuji nih. Di akhir September kita dapat kabar duka yang luar biasa dari Sulawesi Tengah. Gempa bumi, tsunami, dan fenomena likuifaksi yang mengerikan melanda Palu, Sigi, dan Donggala. Ini salah satu bencana alam paling dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Ribuan saudara kita jadi korban. Momen ini ngajarin kita betapa kuatnya solidaritas bangsa Indonesia. Dari seluruh penjuru negeri, bantuan datang. Duka belum berakhir, sebulan kemudian di akhir Oktober, dunia penerbangan kita berduka. Pesawat Lion Air JT610 jatuh di perairan Karawang. Yang bikin ini jadi sorotan dunia adalah karena pesawatnya itu adalah jenis baru, Boeing 737 MAX. Tragedi ini yang nantinya ngebuka skandal besar di perusahaan Boeing yang berdampak ke seluruh dunia cuy. Tapi di tengah berita-berita berat, akhir tahun 2018 juga diramaikan sama lagu-lagu yang viralnya kebangetan. Ingat gak lagu dari timur yang tiba-tiba muncul dan semua orang langsung bisa nyanyiin? Bener banget, karena Susayang. Susah cinta, susah pinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kau sah bilang saat akan berpindah karena susah ya. Sederhana tapi ngena banget, dan tentu aja lagu kebangsaan TikTok pada masanya. Lagi Cantik dari Siti Badriah. Emang lagi cantik. Mau suka atau enggak, lu pasti tahu lagu ini. Gara-gara TikTok, lagu ini meledak nggak cuma di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Emang lagi cantik. Jadi nyanyi kan gua. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu Iqbal. Gimana? Gila kan perjalanan kita di tahun 2018? Satu tahun yang lengkap banget. Dimulai dari bucinya Dylan, dibuat takjub sama Wakanda, dibikin patah hati sama Thanos, terus kita dibuat bangga setengah mati sebagai bangsa lewat Asian Games. Tapi di saat yang sama, kita juga diuji lewat berbagai duka dan bencana. 2018 itu tahun roller coaster, ada tawa, ada tangis, ada bangga, dan ada haru. Tahun yang ngajarin kita banyak hal. Nah sekarang giliran kalian, dari semua kejadian tadi, mana nih yang paling nempel di ingatan lu? Atau mungkin ada kejadian personal di tahun 2018 yang ngubah hidup lu? Coba deh tumpahin semua cerita kalian di kolom komentar di bawah cuy. Gua pengen banget baca cerita dari kalian. Seperti biasa, kalau lu suka video throwback kayak gini, jangan lupa kasih jempolnya dengan klik tombol like, share video ini ke teman-teman lu biar bisa nostalgia bareng cuy. Dan yang paling penting, subscribe dan nyalain loncengnya biar kita bisa terus menjajah waktu bareng-bareng. Oke, segitu dulu dari gua Luna pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo!